Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Allahumma amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita akan menuju ke Bir Ali, yaitu tempat miqat penduduk Madinah atau orang yang berdiam searah dengan Madinah. Karena kita telah bermukim di Madinah lebih kurang 3 hari, maka miqat kita ambil dari Bir Ali insyaallah. Miqat Bir Ali ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah miqat terjauh. Nah, miqat terjauh itu Bir Ali. Kalau miqat terdekat dari Masjidil Haram di mana? Tan'im, Masjid Aisyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi insyaallah perjalanan menempuh ke Bir Ali menempuh waktu sekitar 15 menit lebih kurang. Dan nanti kita di Bir Ali kita melaksanakan salat sunnah ihram 2 rakaat. Sebelumnya Bapak Ibu udah salat asar apa belum? Sudah, alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ibu kita ke Bir Ali turun, kemudian bagi diantara jamaah yang ingin ke kamar mandi atau bagi jamaah laki-laki yang belum melepaskan pakaian yang berjahit yang di badan, hendaklah di sana dilepas pakaian yang berjahit, baik dari dalam maupun pakaian dalam maupun pakaian luar. Kemudian kita tentukan nanti meeting pointnya di sana dan salat 2 rakaat, hanya 2 rakaat Bapak Ibu, tidak lebih. Kemudian kita berkumpul di meeting point yang telah kita sepakati, baru kita berfoto grup, kemudian melafazkan niat ihram secara bersama-sama insyaallah taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk prosesi pelaksanaan umrah kita, kami sangat menganjurkan atau sangat menyarankan kepada kita semua untuk selalu memelihara atau selalu ingat akan larangan-larangan ihram. Nah, kami ulang, di antara larangan-larangan ihram tersebut adalah yang pertama, yaitu khusus bagi laki-laki, tidak boleh memakai penutup kepala. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki yang menutup tumit. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu tidak boleh membunuh. Nah, tidak boleh membunuh, ingat, emang kita mau pergi perang Ustaz, enggak. Nah, jadi nggak boleh membunuh itu, mana tahu nanti di dinding mobil itu ada semua gitu, terus kita gini-giniin gitu, iseng-iseng. Nggak boleh. Terus nanti ada lalat atau ada nyamuk gitu, kita sengaja nampol nyamuk gitu, nggak boleh. Nah, kemudian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu badan dengan sengaja, ingat, dengan sengaja. Nah, ini biasanya pada zaman laki-laki, bapak-bapak, contohnya gimana Ustaz? Misalnya hidungnya gatal karena bulu-bulunya panjang gitu, terus diambil bulu terus ditarik seperti ini. Banyak kejadian seperti itu bapak-bapak, jadi ini harus dihindari. Terus kalau sekiranya gimana Ustaz, kalau kita goreng kepala kemudian rontok rambutnya, berarti itu tidak sengaja, tidak mengapa. Nah, kemudian tidak boleh memakai parfum. Nah, nanti ini semua larangan ini sudah berlaku ketika kita telah melafazkan niat ihram nantinya. Ketika kita sudah
berniat atau melafazkan lafaz ihram atau niat ihram, maka sudah berlaku seluruh larangan ihram bagi diri kita. Nah, bagaimana Ustaz nanti kalau sekiranya pas di rest area mau mau hadir ke kamar mandi, apakah mendapatkan umrah? Tidak. Nah, hanya saja harus hati-hati, tidak mana tahu di sana ada sabun, jangan sampai memakai sabun, baik itu nanti di rest area ataupun di hotel. Kemudian untuk hajat di kamar mandi, hendaklah kita selalu memelihara pakaian ihram kita supaya tidak kena najis. Nah, seperti itu. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas insyaallah. Jadi sebelum kita sampai ke Berali, coba kita tes dulu nih, lafaz talbiyahnya udah benar apa belum? Nah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, di sini biasanya banyak jemaah itu membaca labbaik Allahumma labbaik. Ini salah besar, nggak betul. Yang betul itu pada labbaik, baknya itu ada tasydidnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, alhamdulillah semuanya oke. Jadi untuk makna dari lafaz talbiyah yang kita ucapkan nanti insyaallah akan kami jelaskan ketika nanti selepas atau sesudah dari Berali, supaya apa yang kita lafazkan itu terasa di hati kita, kemudian kita memahami atau memaknai apa yang kita baca, tidak hanya sekedar lafaz yang tidak kita mengerti atau yang tidak kita pahami, yang kita ucapkan di ujung lidah, di pipi bibir, hanya sampai sedikit saja, tidak. Insyaallah selepas dari Berali sedikit akan kami uraikan dari lafaz, makna dari lafaz talbiyah tersebut. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan kalau kita bertalbiyah, kita memahami apa yang kita ucapkan. Nah, begitu saja untuk sementara Bapak Ibu yang dimuliakan. Insyaallah ketika hampir mendekati Berali, insyaallah akan kami informasikan. Silakan Bapak Ibu menikmati perjalanannya dulu atau menikmati snack yang disediakan oleh Buro, sembari melihat kiri dan kanan kota Nabi. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan kota Nabi ini bukan pergi untuk selama-lamanya, akan tetapi pergi untuk kembali. Jadi sekian dulu Bapak Ibu yang kami muliakan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Bir Ali, sekitar 2 menit lagi. Ingat, nanti kita turun di Bir Ali setelah bus ini berhenti, kemudian kita menentukan meeting point kita dulu, di mana tempat meeting pointnya, kemudian baru nanti kita arahkan jemaah untuk ke kamar mandi, baik itu yang bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nanti setelah itu baru menuju ke tempat sholat 2 rakaat. Jadi kita akan menghabiskan waktu di Bir Ali ini lebih kurang sekitar 15 menit saja Bapak Ibu, 5 menit sampai 20 menit saja, tidak berlama-lama. Maka oleh sebab itu kami ingatkan kepada kita semua untuk bergerak sesegera mungkin, karena mengingat sekarang sudah jam 14 lewat 37 menit. Nah, 14 lewat 37 menit tambah 20 menit, lebih kurang jam 3 atau jam 3 lewat 5 kita sudah berada di dalam bis, dan kita sudah memulai perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah insyaallah. Dan waktu tempuh kita menuju Makkah Al-Mukarramah insyaallah lebih kurang 4-5 jam insyaallah. Nah, sudah sampai Bapak Ibu, inilah Bir Ali atau dinamakan dengan Zulkhulaifah. Disinilah tempat miqat para ahli Madinah atau penduduk yang bertempat tinggal di Madinah atau searah dengan Madinah. Bapak Ibu, bis kita warna hitam Samaya, dan jangan sampai tertukar nanti masuk busnya. Ketika bis ini telah berhenti, kita segera turun. Dan ini di dalam Masjid Bir Ali ya. Jadi dari area wudhu di sana ya, kita mau sholat 2 rakaat dulu, kemudian mengambil niat ya untuk ihram. Jamaah kecil. Pintu 4 dan 5, Mel. Besar sekali masjidnya. Pintu 4, pintu 5 itu loh, Mel. Pintu 1, 2, 3 untuk
kaum laki-laki. Assalamualaikum. Untuk 4 dan 5 untuk wanita. Ya, mau copotin dulu, Mei. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaika umratan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah melafazkan niat ihram, maka sejak saat ini telah berlakulah semua larangan-larangan ihram yang telah kita bahas kemarin. Terkadang kita betul-betul dipuji karena mungkin harta kehidupan yang Allah harta yang kita punya, ingatlah harta yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua apa yang kita punya, apa yang kita banggakan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamda wan ni'mata, dan seluruh nikmat. Kata yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Jikalau semua pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, dan seluruh air yang ada di lautan itu dijadikan sebagai tintanya, bahkan ditambah 7 kali lipat sebanyak itu, ma nafidat kalimatullah, kata Allah. Sungguh tidak akan pernah mencatat betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di ayat lain Allah juga berfirman, apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung berapa banyak nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, sekali-kali kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya, kata Allah. Oleh sebab itu, innal hamda wan ni'mata, dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah Allah meminta dikembalikan nikmat tersebut? Tidak. Jadi apa yang Allah harapkan kepada kita? Yaitu menjadi orang atau menjadi hamba yang bersyukur. Hanya itu yang Allah minta kepada kita, menjadi hamba orang yang bersyukur. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa qalilan min ibadiyas syakur, kata Allah. Sungguh sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Allah telah menjudge duluan. Tapi mudah-mudahan beberapa yang memudahkan semua kita yang berada di sini termasuk dari hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, dari harta yang memudahkan, Bapak itu bertahun bersyukur bukan itu adalah lambang dari rasa syukur. Jadi Bapak-Ibu, apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti akan aku tambah itu nikmat. Wala in kafartum, kalau kalian kufur kepadaku, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jadi Allah mengancam Bapak-Ibu yang memulakan syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik